Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Yakin, salah tangkap. Suharsono, pria yang akrab disapa Bondol, siap memberikan kesaksian untuk Peggy Setiawan. Oh iya, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Dia tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya, Jam 8 pagi apa malam? malam. Jam 8 malam. Malam habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lewi Panjang, naik mobil Godwill. Iya. Yang tersedia itu. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung Terminal. terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, Mas, ada di Bandung. Oke. Terus saya naik Godwill bis, udah dapet saya sekitar jam 11-an lebih atau kurang lah. Sampai ke Cirebon di kilometer 202 turun saya. Di kolong jembatan. Iya, kolong jembatan. Belum jembatan alur berarti. Turun. PKP itu. Iya. Terus Terus saya jalan kaki. Naik ke atas. Iya, jalan kaki dulu di bawah. Di bawah lihat ada polisi atau orang yang naik lihat. Waktu itu adalah kejadian kecelakaan. Info awal ya. Info awalnya. Usut-usut berapa itu ada kerasukan itu si temennya Pina. Berapa hari kemudian? Beberapa hari setelahnya? Ya lupa tuh langsung Peggy pelakunya aja. Rumah Peggy itu digerebek sama polisi itu malam, saya nggak tahu jamnya apa. Itu saya main ke rumahnya, bener enggak saya main, ada ibu Kartininya, ibu Peggy-nya, Kang Bodol, Peggy jemnya, Peggy kan masih di Bandung, nggak pulang. Tanggal 27 itu saya pulang tuh, cuma nganter ke angkot, ke angkot aja, ke Posisi di terminal. Bandung ya? Posisi Bandung, udah pulang dia nggak ke Gedeng lagi. Itu Karena secara logika nggak mungkin dia nyusul nggak mungkin. dalam waktu jam segitu ya? Iya, langsung membunuh orang juga tuh. Nggak mungkin. Nggak Nggak mungkin. mungkin. Pertama kan info awal kan kecelakaan, beberapa hari kemudian dinyatakan itu pembunuhan. Pembunuhan. Dan akhirnya Peggy yang jadi salah satu tertuduh ya. Iya. Disangka. Akan sendiri dengan adanya Peggy tertangkap ini kan siap memberikan saksi. Insya Allah. Siap memberikan saksi. Yakinnya itu bukan Peggy pembunuh ya, Kak? Yakin, salah tangkap. Yakin salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum saya melanjutkan topik pembahasan saya kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, kita lanjut. Terkait dengan video tadi, sebuah kesaksian dari temannya Peggy ya. Peggy yang kita ketahui baru-baru ini dia ditangkap karena diduga merupakan salah satu pelaku terkait dengan kasus Vina Cirebon. Ya, kalau kita melihat raut wajah, mimik dari seorang bapak ini yang merupakan teman kerjanya Peggy ya, penjelasan beliau sungguh bisa kita pegang ya. Omongannya bisa kita pegang karena nampak tidak ada sama sekali kebohongan di situ. Bagaimana mungkin seorang Peggy yang sudah ditangkap, yang merupakan seorang kuli bangunan, di saat peristiwa itu terjadi, dia sedang berada di Bandung. Sementara peristiwa itu terjadi di Cirebon. Dan itu bahkan ditunjukkan dengan bukti-bukti di media sosial itu. Si Peggy Setiawan ini teman-teman, dia tidak pernah tidak aktif ya, bahkan dia aktif sekali di media sosial. Ini Peggy yang ditangkap sekarang ini. Jadi ada kemungkinan kepolisian itu salah menangkap pelaku. Dan anehnya lagi, pelaku yang awalnya dari pihak kepolisian nyatakan bahwa DPO-nya itu ada 3 orang. Tiba-tiba saja mereka menghilangkan atau mengeluarkan 2 nama DPO itu, sehingga
DPO-nya itu sisa satu, yaitu Peggy yang sudah tertangkap, yang diduga menurut kepolisian bahwa itu diduga sebagai tersangka. Ya, baru diduga saja mereka bisa melakukan sebuah penangkapan. Seharusnya sudah tersangka ya, baru bisa melakukan penangkapan. Atau mungkin teman-teman lebih paham lah. Memang kasus ini saya yakin pasti ada sesuatu di belakangnya. Pasti salah satu dari pelakunya ini mungkin anak dari pejabat. Tenang saja, kasusnya Ferdy Sambo yang merupakan bos besar saja, netizen bisa kuliti bahkan Sambo sampai masuk. Masa ini hanya si Vina Cirebon saja netizen tidak kompak? Ayo netizen, rame-rame kita kawal kasus ini agar segera terungkap siapa pelaku itu sebenarnya. Keterangan kepolisian bahwa DPO yang dikeluarkan itu akibat dari kesaksian yang diberikan oleh para saksi itu berbeda-beda. Dari sini saya bisa berpendapat bahwa saksi atau pelaku yang ditangkap itu bukan pelaku yang sebenarnya. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang salah. Kalau seandainya pelaku atau tersangka itu adalah orang yang benar-benar melakukan tindakan itu, pasti mereka akan memberikan keterangan yang benar. Halo, selamat siang, Mbak. Wah, kabur semua nih. Saya mau nanya, Ibu tinggal di daerah sini? Ibu namanya siapa, maaf? Melan. Ibu Melan. Ibu tinggal di daerah sini? Bukan sih, sebelah, kampung sebelah. Ibu ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini? Kenal sih, nggak terlalu, cuman tahu aja. Itu memang yang Ibu tahu, Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali, merantau ya? paling lama, terus pergi lagi begitu, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh, berarti saat kejadian 2016 itu, setahu Ibu Peggy lagi merantau? Iya, lagi merantau di sini. Pas kejadian kasus Wina tuh udah ada reka adegan ulang juga, dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya Bu ya? Lebih dari situ, 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Tapi itu Ibu tahu nggak dia merantaunya tuh pergi ke mana? Apakah benar informasinya di Bandung? Ke Bandung, kalau nggak salah ikut bapaknya. Oke. Karena posisinya udah pisah sama ibunya ya, jadi dia ikut sama bapaknya. Bu, ini kan disampaikan, diduga bahwa Peggy ini adalah ikut geng motor gitu. Ini Mbak sendiri melihatnya apakah sebagai tetangga memang sering Peggy gaul bersama geng motor atau seperti apa? Kayaknya sih nggak mungkin ya, setahu saya sih, soalnya tuh anaknya tuh merantau kerja keras tuh, kayak jadi tulang punggung. Kalau ngumpul-ngumpul di sini juga jarang-jarang bawa motor pergi keluar gitu, enggak, menetap di rumah gitu. Oke. Berarti memang selalu merantau, dan Mbak juga jarang komunikasi ya sama Peggy ini? Jarang. Oke. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya, Redo dan juga saudara, tadi keterangan dari warga bahwa Peggy ini memang sudah merantau sejak lama, bahkan sebelum dari 2016. Jadi asumsi dari warga juga menduga bahwa saat kejadian 2016 ini Peggy tidak ada di Cirebon ya, tapi melainkan di Bandung ikut ayahnya merantau. Dan ini adalah hal yang perlu diungkapkan nih oleh pihak kepolisian. Apakah dengan adanya penangkapan Peggy Peron pada hari ini bisa mengungkapkan atau menjadi titik terang dari kasus pembunuhan Vina yang sudah 8 tahun lamanya. Ini kasus sudah lama tidak terdengar ya, dan baru mencuat lagi akhir-akhir ini. Tadi benar semua. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Serius nanya guys, itu orang yang ketangkep ada fotonya nggak sih sama dia punya geng motor? Karena biasanya kan ada tuh pasti ya kalau geng motor foto bareng. Kalau dari yang saya lihat-lihat di foto yang berseliweran, kayaknya nggak ada ya. Tapi juga mungkin ya emang nggak ada fotonya. Dan saya yakin kayaknya polisi pasti juga ada bukti yang kuat ya. Karena katanya dia kan juga ganti nama tuh, KTP-nya ganti. Dan yang paling tahu kebenarannya si Linda nggak sih? Kalau misalnya ada Lindanya, bisa ditanya langsung kan. Bener nggak itu orangnya? Semoga nanti penjelasannya memang juga detail ya, dan bukti-buktinya itu kuat gitu, memang orang itu orangnya. Sidang pengadilan ya tentu harus didampingi oleh
Yang terhormat, untuk Bapak Kapolda Jawa Barat mohon izin. Saya sebagai rakyat jelata hanya mempertanyakan kenapa si Peggy Setiawan alias Peggy Peron yang katanya tersangka nih. Kalau kata Bapak dia ini tersangka atau dalang. Tapi kata tetangganya dia itu hanya sang kuli bangunan yang memang kerjanya itu mondar-mandir merantau untuk kerja menghidupi keluarganya. Sedangkan kata ibunya dia itu hanya anak yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi adik dan orang tuanya. Saya hanya mempertanyakan Pak, kenapa dalam konferensi pers kali ini si Peggy ini udah jelas-jelas banget nih dia pengen ngomong, tapi kenapa kok tangannya ini kayak dicegah sama dua petugas ini? Bahkan ketika Peggy mau ngomong ini mulutnya ini kayak mau ditutup. Ada apa sih Pak? Bahkan nih Pak, yang katanya si kuli bangunan ini pun dia berteriak-teriak dan bersumpah kalau dia itu difitnah dan dia pun tak merasa, bahkan dia pun rela mati karena dia ini nggak ngerasa. Pertanyaannya, kenapa dia nggak diizinin buat ngomong Pak? Ada apa? Itu loh yang menjadi bahan pertanyaan seluruh masyarakat di Indonesia. Ada apa dengan hukum di negeri ini? Ya Allah Pak, jangan sampai ya Pak, gara-gara Bapak didesak-desak oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mengungkap pelakunya. Takutnya, kasihan banget nih kalau si anak ini malah menjadi korban salah tangkap. Kasihan Pak, dia udah orang susah, cuma kuli bangunan. Tolong jangan dibikin tambah susah. Dan saya juga sebagai rakyat jelata hanya meminta nih kepada para petinggi, terkhusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan untuk pengacara-pengacara hebat, terutama Bapak Kamarudin Simanjuntak. Nah, kalau Pak Hotman Paris kan dia saat ini menjadi pengacara PINA. Saya meminta tolong untuk Bapak Kamarudin Simanjuntak, tolong atasi kasus ini. Tolong teliti lagi nih Pak tentang si Peggy yang katanya ditetapkan sebagai tersangka. Karena setahu saya Bapak Kamarudin Simanjuntak ini pengacara hebat. Nah, tolong Pak, tolong cari tahu kasus ini, bedah sebedah-bedahnya Pak. Karena benar-benar merasa janggal, seluruh masyarakat pun sudah melihat. Lihatlah, ini secara jelas Peggy ini mulutnya hampir ditutup loh. Ya, kalau teman-teman simak baik-baik ya, di mana saat proses penangkapan terjadi, ketika setelah selesai pemeriksaan ya, saat sedang dibawa keluar itu Peggy ingin mengungkapkan, ingin menyampaikan sesuatu. Tetapi mulutnya itu bahkan sampai mau ditutup oleh oknum kepolisian. Ini sebenarnya ada apa? Apa yang mereka takutkan dari omongannya si Peggy ini? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Lalu ada oknum polisi yang satunya lagi. Itu raut wajahnya sangat berbeda, seolah-olah penuh dengan tekanan. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu bahwa sebenarnya yang ditangkap ini bukan pelaku yang asli. Tetapi ini adalah pelaku salah tangkap. Mungkinkah seperti itu? Silakan teman-teman netizen Indonesia menilainya sendiri. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas masalah Vina kembali ya, kasus pembunuhan yang terjadi ya. Seperti ini ya, saya sudah menonton videonya bagaimana ketika dia luka, bagaimana kejadiannya di saat dia dipukul ya. Saya sudah nonton dan membuka linknya dari teman-teman yang udah nge-share kayak gitu. Bahkan juga ya, masalah orang yang ditangkap sekarang yang katanya itu adalah Peggy ya. Peggy ini waktu wawancara, aduh gimana ya, tersayat juga hati saya sih. Karena kalau ngelihat dari mukanya, ciri-ciri kayak tindek telinga itu kan kagak ada ya. Sekarang logikanya ya guys, kalau orang operasi ya, bolongan segede itu, kalaupun dibuang otomatis ini hilang ya. Kalau dijahit dia nggak akan rapet. Tapi itu benar-benar rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mengatakan bukan saya pelakunya. Kenapa Mas? Saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa melakukan itu? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan pembunuhan. Saya rela mati. Hati itu kayak salah ya, mohon maaf ya, tapi saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu ya. Tapi kok kayaknya keliru ya, kayak salah orang, salah tangkap gitu. Karena emang nggak ada itu ya. Selain itu saya ngelihat dari mukanya itu kayak emang
bukan dia ketika dia berucap seperti itu, bukan saya kayak gitu ya. Bahkan walaupun pandangan mata dia itu kosong ya, kayak kosong hampa gitu, mungkin karena rasa takut, ngerasa gimana sedih ya, karena apa yang tidak dia lakukan dituduhkan kepada dia, itu udah pasti ya, hal seperti itu dirasakan kayak gitu ya. Jadi pandangannya itu kayak gimana ya, kayak hampa gitulah, kayak aduh gitu loh. Cuman mudah-mudahan jika memang ini adalah sesuatu yang tidak benar alias salah, namanya manusia itu kan banyak hilaf ya, tak luput itu dari kepolisian, dari kejaksaan, kita semuanya pasti ada kesalahan. Seandainya pun ini salah penangkapan, mudah-mudahan pelakunya emang benar-benar ketemu, dan ini benar-benar ambiar. Kenapa kasus ini saya bilang ambiar? Karena menyeret orang-orang penting guys, orang-orang penting menyeret. Saya nggak perlu menyebutkan namanya satu persatu, pastinya Anda udah saya tahu siapa yang keseret ke bawah namanya. Dan yang lebih menghebohkan lagi, ada seorang pemuda yang dari Cipanas, saya tidak perlu menyebutkan namanya, dari muka itu sama guys, sama dengan si, mohon maaf, gubernur yang udah diberhentikan kayak gitu, mukanya itu mirip ya. Bahkan netizen menyocokkannya. Saya mengambil itu dari netizen yang selama ini berseliweran ya, konten-kontennya ya. Jadi saya ambil, saya lihat ternyata emang mirip gitu dengan pelaku utama. Bukan pelaku utama sih, ini mungkin pelaku keberapa kayak gitu. Bahkan di FB muka orang ini ya, di FB foto-foto lama mereka, Monreker itu, ini ada nih orang mukanya ketiplok gitu loh, sama ya. Bahkan jaket yang dia pakai pun jaket Monreker. Entahlah Monreker ini hanya ada di Cirebon atau ada cabangnya di mana-mana, saya nggak tahu juga. Akan tetapi wanita yang mendampingi orang ini mirip-mirip juga masih Linda itu loh guys. Sanksi nggak sih? Saya sanksi guys. Sumpah ini kasus memang yang rumit dan ambiar banget. Sekelas kayak gitu tapi bisa, maksudnya kejadian seperti itu yang menewaskan orang biasa tapi mampu menyedot perhatian publik dan menyeret banyak orang. Benar gak sih? Kayak gitu loh. Saya itu selama ini men-scroll, mencari apa kayak gitu. Yang mudah-mudahan Kapolri gitu ya, ke pihak kepolisian bisa menampung semua ya dari netizen, maksudnya apa ya, pencariannya dari netizen, bukti-bukti dari netizen, mudah-mudahan itu ditampung terus ditelusuri agar tidak salah, nggak salah orang gitu, nggak salah kaprah kayak gitu. Tapi saya apresiasi ya, karena apa, dengan kejadian di masa lalu aja 2000 kita kembali ke 2016, setidaknya orang tua si Eki ini ketika tahu bahwa anaknya Adnan Vina itu adalah korban pembunuhan, dia langsung mencari siapa-siapa orangnya dan menangkap 8 orang itu. Saya apresiasi sekali. Dan ketika ini ambiar debar viral lagi, mereka pun berusaha untuk menangkap dalangnya, biang keroknya ya. Dan udah memang ketangkep. Tapi saya kok nggak yakin ya kalau itu ya. Apakah ada yang sama? Karena memang melihat dari mimik muka, dari ciri-ciri tindikan. Karena yang di FB itu semuanya bertindik loh guys. Ya memang nggak keseluruhan, maksudnya dalangnya itu bertindik. Dan bahkan dari Cipanas ini ada yang mirip. Dan ketika kasus ini viral lagi, akunnya dari 2023 itu nggak aktif lagi, dan namanya pun sama, Peggy gitu. Kalau yang cewek Aulia siapa gitu, tapi itu kok kayak Linda ya. Kalian penasaran nggak sih guys? Aku penasaran, hingga detik ini saya menunggu titik temunya seperti apa, harus gimana. Mudah-mudahan orang yang salah benar ketangkep, yang nggak salah mudah-mudahan dibebaskan. Karena kasihan Lore, kalau nggak salah kena tangkep, kebayang nggak sih seandainya dijeruji 8 tahun kurungan, aduh gimana keluarganya, gimana dia, kan kayak gitu ya. Kita kembalikan pada diri kita sendiri aja ya. Mudah-mudahan seperti yang saya ucap, Bapak Kapolri, pemerintah, Bang Hotman terutama yang membela Vina dan yang mengawal kasus Vina ini ya, membela ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan netizen, bukti-bukti itu satu persatu ditampung, dicocokkan gitu loh. Dicocokkan kayak foto-foto dari FB, dicocokkan dengan yang terbaru nih, ini orangnya kayak gitu kan. Dan setelah ketemu sama itu cocokkan sama yang lain kayak gitu. Bahkan data-data netizen itu akurat banget sebenarnya. Saya coba mengkaitkan satu persatu itu nyambung guys, nyambung. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Kepolisian, yang benar-benar salah segera ketangkep. Itu harapan saya. Yang tidak bersalah dibebaskan, seperti itu ya. Ya Allah, bukalah keadilan ini dengan gamblang. Terlepas itu dalangnya siapa, mau bagaimana, mau dia artis kek, seandainya mau dia
presiden kah, mau menteri kah, mau kapolri kah, mau siapapun. Intinya kita sama kan, yang membedakan itu hanya jabatan. Kalau salah ya harus dihukum salah, yang benar ya harus dibenarkan walaupun itu orang nggak punya. Oke, good luck untuk Kapolri, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang benar harus dilepas, yang salah itu harus ditangkap. Sebuah pernyataan tentunya ini pembelajaran ya buat Kapolri bahwa jangan sampai kasus Vina Cirebon ini membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu menurun. Kasus ini benar-benar bikin heboh seluruh rakyat Indonesia. Kasus yang sudah terjadi 8 tahun silam baru viral tahun 2024. Ya beginilah negeri kita, viral dulu baru mereka ini gercep melakukan penangkapan-penangkapan. Walaupun penangkapan ini masih kita duga adalah salah penangkapan. Tidak, saya tidak ikutan dia apa-apa. Sumpah ini kasus paling aneh. Kenapa gue bilang aneh? Kalau si Peggy atau Peron ini terbukti bersalah, kenapa dilakukan penangkapannya nggak pas di tahun 2016 lalu? Sedangkan dari berita yang beredar katanya tahun 2016 itu pernah dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan ke rumahnya si Peggy atau Peron ini. Dan pihak kepolisian berhasil dapat satu barang bukti yaitu berupa motor. Tapi setelah itu kenapa adem-adem aja? Kenapa nggak ada tindak lanjut apa-apa? Kenapa nggak dilakukan penangkapan saat itu kalau emang dia terbukti bersalah? Setelah 8 tahun baru dilakukan penggeledahan lagi. Dan nggak perlu waktu 8 tahun. Cuma berapa jam doang kemarin kan buktinya udah dapat tuh bukti-bukti yang kuat. Kenapa perlu waktu 8 tahun? Apa emang sesusah itu, sesulit itu buat nyari bukti-buktinya? Kemarin kan beberapa jam juga udah dapet barang buktinya. Aduh, gue di sini bukan mau ngebelain si Peggy atau Peron ya. Kalau emang dia terbukti bersalah ya udah hukum dengan hukuman yang setimpal. Tapi kalau misalnya emang gak bersalah, udah bebasin aja, nggak perlu nyari-nyari kesalahan yang emang bikin masyarakat tuh bingung jadinya. Ini tuh dia tuh emang bersalah apa emang cuma buat pengalihan aja gitu. Kasus ini tuh sebenarnya bisa jadi kesempatan buat pihak berwenang, buat pihak berwajib tuh buat nunjukin kalau memang hukum di Indonesia itu adil gitu. Jadi kami masyarakat tuh bisa menilai bahwa hukum di Indonesia itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Buktiin gitu. Karena emang kasus ini tuh viral banget. Jadi kami sebagai masyarakat bisa menilai hukum Indonesia itu seperti apa. Ayo tunjukin keadilan tuh di mana gitu. Ayo tunjukin bahwa keadilan itu di mana, ya. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi dari persoalan ini apakah mungkin seorang Peggy yang barusan ditangkap itu yang merupakan kuli bangunan, bahkan selama 8 tahun dia bisa bebas bekerja seperti itu? Itu kira-kira menurut teman-teman masuk akal nggak? Seorang kuli bangunan loh. Peggy ini kerjanya apa? Peggy itu kerjanya bangunan, Pak. Dari sejak kapan? Dari sejak keluaran SMP terbuka di 11. Oh, dia sekolahnya SMP terbuka? Ya. Kenapa nggak nerusin SMP biasa? Nggak bisa punya biaya, Pak. Sedangkan itu si Peggy ditinggal sama bapaknya tuh dari kelas 6 SD. Oh, Peggy itu bapaknya berbeda dengan sekarang suami? Ya, sama. Satu, Peggy, Lucy, Amel. Satu bapaknya. Oh, ditinggal? Ya. Oh, ibu sama suami pisah? Pisah. Jadi kan Peggy anak pertama tuh, kelas 6 SD. Punya adik-adik. Nah, mau SMP, terus Peggy-nya tuh bapaknya pergi ke Bandung. Ngomongnya mau cari kerja. Nggak balik lagi? Nggak balik selama 3 tahun. Kenapa sih laki-laki suka begitu? Nggak tahu. Ninggalin istri, ninggalin anak pergi. Ninggal anak 4. Jadi Peggy sekolah sampai SMP. Akhirnya ibu nggak mampu biayai Peggy. Ya. Tapi adik-adiknya bisa. Alhamdulillah dibiayain sama Peggy. Oh, sekolah. Keren dong. Peggy itu SMP terbuka. SMP pun tidak full ke sekolah, Pak. Cuman hanya ujian berangkat.
ujian berangkat gitu aja. SMP-nya SMP terbuka ya nggak apa-apa ya, ujian berangkat yang penting tamat SMP. Tapi Nah, Peggy ini kemudian kerja kuli bangunan. Dari kuli bangunan Peggy biayain adik-adiknya. Anak baik dong. Makanya ada kasus kayak gini saya tuh kaget, orang sedangkan Peggy aja waktu kejadian tuh nggak ada di sini. Waktu kejadian saja Peggy tidak ada di sini. Lagi kerja di Itu Bandung. ungkapan hati dari seorang ibunya Nah, Peggy. dulu Peggy kan tinggal bareng sama ibu. Ya, Bareng sama ibu Peggy. ya, Setiap hari bareng sama ibu. ya setiap hari bareng Tiap hari ya. Iya. Tiap hari ketemu di rumah. ketemu. Perilakunya baik. Alhamdulillah baik, dia anaknya nurut, sholatnya nggak ketinggalan. Suka balapan motor enggak? Enggak, Punya motor. punya motor sih cuman buat kendaraan kerja. Masuk geng. Enggak, Geng motor rombongan. Oh, geng ini, geng ini, geng ini, geng gong. enggak, Enggak. enggak. Terus jadi kuli bangunan di mana kerja kuli bangunannya? Ya waktu selepas SMA dia bapaknya punya proyek di Bandung, Aha. bawa dia ke Bandung. Nah terus nggak lama, udah lama dia kalau kerjaan selesai dia pulang. Kalau dia udah apa sih namanya selesai pulang, kalau sudah pulang terus dia berangkat lagi gitu aja. Nah kemudian nih kan peristiwanya itu terjadi 27 Agustus ya. Pada waktu itu 27 Agustus tuh Peggy di mana? Peggy pada waktu itu ada di Bandung lagi kerja sama bapak. Peggy waktu itu ada di Bandung, guys. Bener nih Bu. Bener Pak, demi Allah saya tidak berbohong. Nanti yang jadi saksi misalnya yang menyatakan tanggal 27 Agustus Peggy ada di Bandung. Bapaknya bisa bersaksi itu. Bapaknya ada, adik saya ada, adiknya Peggy ada, keponakan saya ada, tetangga pun orang Kapling ada. Orang Kapling di mana? Itu di sebelah. Oh, di sini? Ya. Kan rumahnya di sana Peggy. Peggy rumahnya sini juga. Enggak, maksudnya tuh kerjanya tadinya bareng di Bandungnya waktu kejadian itu. Jadi Peggy ini tanggal 27, 28, 29, 30 masih di Bandung. Ya. Sebelumnya sebulan itu di Bandung. Sebelum ada kejadian juga kayak gitu udah ada di Bandung selama 3 bulan belum pulang. Nggak pulang-pulang? Ya, selama 3 bulan itu. Untuk memastikan bahwa Peggy ada di Bandung nggak pulang-pulang, saksinya banyak. 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 Sok aja, sok sebutin. Ada suami saya. Suami. Ada adik saya. Adik. Ada adiknya Peggy yang nggak sekolah itu. Terus ada keponakan. Ada siapa namanya tuh adiknya Peggy? Robi, ada Robi. Ya, terus ada keponakan. Keponakan. Ya, terus ada yang di Kapling juga. Berani diambil di atas sumpah Quran bisa? Berani. Berani. Harus berani. Kalau merasa benar, tidak boleh takut ya. Ayo netizen, kita harus dukung. Share video ini ya. Nah kemudian Peggy kenal nggak sama 8 yang sudah divonis? Tidak. Sekampung nggak itu? Enggak sekampung. Beda kampung? Beda. Kalau yang divonis 7 orang, mana? Orang Kota Madia, Saladara. Kota. Iya. Kelurahannya? Di SMP 11 kelurahannya Oh, saya. nggak tahu ya, SMP 11. Iya. Yang tempat kejadian itu? Iya. Ya kan di depannya kan kejadiannya. Iya. Nah kalau Peggy? Peggy di Pongpongan Simaja, RT 2, RW 2 Kabupaten. Nggak pernah ketemu sama mereka? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Iya. Mereka berteman, berkawan, suka ngumpul. Saya nggak tahu. Peggy pernah minum nggak? Peggy nggak minum minuman, nggak rokok, nggak kopi. Masa seorang ibu berbohong? Nggak mungkin kan? Bahkan si Peggy ini, Peggy yang dimaksud, yang ditangkap ini, dia itu membiayai adik-adiknya untuk sekolah. Lalu, kok bisa ya? Dia dijadikan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, diduga tersangka, seperti yang disampaikan oleh kepolisian di Jawa Barat. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Tadi sudah kita simak bersama bagaimana pernyataan dari beberapa video itu bisa membuktikan bahwa
pelaku yang ditangkap baru-baru ini, si Peggy itu adalah korban salah tangkap. Video awal ada penjelasan dari seorang bapak yang menyatakan bahwa bahkan di saat kejadian, si Peggy yang ditangkap ini posisinya ada di Bandung. Dia bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Lalu dikonfirmasi balik oleh salah satu wartawan TV nasional ketika pergi di kampungnya Peggy ini mencari tahu informasi tentang Peggy. Mereka juga mengatakan hal yang sama. Kemudian disampaikan lagi oleh ibunya Peggy dalam wawancara di salah satu channel YouTube-nya Deddy Mulyadi. Itu pernyataannya hampir mirip, sama. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa si Peggy yang ditangkap itu adalah bukan Peggy yang sebenarnya. Bukan Peggy yang dituduhkan oleh pihak kepolisian bahwa dia ini adalah pelaku. Dia ini adalah DPO yang dicari selama 8 tahun. Kembali saya katakan, masa iya seorang kuli bangunan harus menunggu 8 tahun untuk ditangkap? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Kita doakan semoga saja kasus ini segera selesai dan polisi bisa mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya. Dan yang lebih lucu lagi, salah satu korbannya adalah si Eki ya. Itu bapaknya adalah seorang anggota kepolisian. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Seharusnya bapaknya Eki ini dia juga ikut bergerak bersama-sama mencari tahu kebenaran terkait dengan kasus Vina Cirebon ini.